Si Penyu Asik Online. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini merupakan proper dari Saudara Ali Husni, kasih operasional pengamanan persandian pada Diskominfo Kabupaten Bro. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan mengucapkan bismillah, maka acara pada pagi hari ini kita mulai. Perlu kami laporkan kepada Ibu Bupati dan Bapak Ibu semua, proper dari Saudara Ali Husni tadi, ini sejalan dengan penerapan pemerintahan saat sekarang, yaitu pakai sistem pemerintahan berbasis elektronik atau biasa disingkat dengan SPBE. Kemudian di dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut, tentunya bagi para pejabat dengan berbagai kesibukannya, mungkin juga terkait dengan beberapa hal yang harus dilaksanakan, tidak harus stay di tempat. Maka dari kami Diskominfo melalui Saudara Ali Husni tadi menjembatani Bapak Ibu semuanya, yaitu terkait dengan tanda tangan elektronik. Kami Diskominfo telah bekerja sama dengan BSRB, BSSN, Badan Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara, untuk penerbitan kaitannya dengan tanda tangan elektronik tersebut, tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, artinya keabsahan keasliannya selalu terjamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini, tanda tangan elektronik tersebut kami lakukan, kami laksanakan tentu juga berpedoman dan melaksanakan terkait dengan peraturan Bupati nomor 71 tahun 2020. Jadi nanti dari Pak Ali akan memberikan gambaran secara sepintas. Kami mohon Pak Ali jangan lebih 10 menit di waktu awal ini nanti. Setelah itu nanti kami baru minta perkenan dari Ibu Bupati untuk membuka launching Si Penyu Asik tersebut. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Saudara Ali Husni untuk menyampaikan garis besarnya proper yang terkait dengan Si Penyu Asik. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berdiri. Yang saya hormati Ibu Bupati yang sudah menyempatkan hadir pada acara ini, Bapak Ibu, baik yang hadir secara offline maupun online, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Ali Husni, Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian Dinas Kominfo Kabupaten Berau. Saya adalah salah satu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1, yang mana dalam salah satu kegiatannya adalah implementasi aksi perubahan. Adapun gagasan aksi perubahan yang akan saya ambil yaitu adalah sistem informasi, pelayanan penerbitan dan penggunaan sertifikat elektronik secara online atau yang disingkat dengan Si Penyu Asik Online. Adapun yang melatar belakangi yaitu berdasarkan regulasi, kemudian kondisi saat ini yaitu data pemilik sertifikat elektronik di Kabupaten Berau itu masih rendah, sekitar 17 pemegang sertifikat elektronik dari 4 OPD. Kemudian dalam suasana pandemi COVID saat ini, yang mana sebagian kegiatan perkantoran dilakukan melalui WFH. Jadi untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi, diharapkan dapat memanfaatkan sertifikat elektronik melalui tanda tangan elektronik. Apakah itu sertifikat elektronik? Yaitu adalah sertifikat yang bersifat elektronik, yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas si pemilik tersebut, yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara. Kemudian salah satu layanan dari sertifikat elektronik yang lagi ngetren sekarang yaitu adalah tanda tangan elektronik,
yaitu tanda tangan yang berisi informasi yang dilekatkan terasosiasi dengan informasi elektronik lainnya, misalnya dokumen administrasi surat menyurat atau aplikasi sebagai alat untuk memverifikasi dan untuk mengautentikasi. Ini jenis-jenis tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik itu ada dua, tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi dan tanda tangan elektronik yang sertifikasi. Yang tidak tersertifikasi seperti misalnya tanda tangan yang di-scan, langsung ditempel di dokumen, kemudian tanda tangan yang langsung di alat elektronik, tanda tangan, kemudian representasi dari biometrik, retina ataupun sidik jari. Kemudian PIN, password, nah itu adalah tanda tangan yang tidak tersertifikasi. Sedangkan tanda tangan yang tersertifikasi, yaitu tanda tangan yang sudah melalui teknik kriptografi atau persandian. Ini bagian dari tanda tangan elektronik, yaitu tanda tangan yang memiliki ID digital penandatangan melekat pada dokumen elektronik. Jadi ID yang si penandatangan itu melekat pada dokumen yang ditandatangani. Kemudian landasan hukumnya Undang-Undang ITE pasal 11 bahwa tanda tangan elektronik itu memiliki kekuatan hukum yang sah dan akibat hukum yang sah. Kemudian tanda tangan elektronik itu cepat dan mudah efisien untuk mewujudkan e-government yang terpercaya, karena tanda tangan elektronik dokumen tersebut itu sulit sekali untuk dipalsukan. Kemudian bukan merupakan scan tanda tangan barcode atau QR code yang didekatkan pada dokumen, tetapi telah melalui algoritma kriptografi atau persandian yang terdapat pada sertifikat elektronik. Nah, ini adalah contoh dari sertifikat elektronik sebagai identitas diri di ranah digital. Kalau misalnya yang bentuk fisik, yaitu seperti KTP, SIM, ataupun paspor. Itu yang identitas fisik yang kita pegang. Kemudian identitas digital. Nah, identitas digital sini berupa sertifikat elektronik. Kenapa sih kita memerlukan atau menggunakan sertifikat elektronik? Yaitu karena aspek keamanan informasinya yang terjamin, baik itu dari segi kerahasiaan, keotentikan, keaslian, maupun anti penyangkalan. Untuk memverifikasi, untuk mengetahui dokumen tersebut telah ditandatangani secara elektronik, maka kita menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik berupa aplikasi PeriDS yang bisa di-download di aplikasi Google Play. Ini contoh tanda tangan elektronik. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Berau itu sudah melakukan sertifikat elektronik melalui tanda tangan elektronik. Jadi tanda tangan elektroniknya di sini menggunakan QR code. Dan ini bisa dibuktikan keasliannya. Ini contoh implementasi pada surat menyurat untuk penerapan tanda tangan elektroniknya. Nah, dasar hukumnya seperti yang saya sampaikan tadi adalah Undang-Undang ITE pasal 11. Adapun gagasan yang ingin saya ambil yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan sertifikat elektronik, maka diperlukan adanya aplikasi yang berbasis web untuk mendukung pelayanan terhadap penerbitan dan informasi mengenai penggunaan elektronik. Dalam hal ini berupa si penyu asik online, yaitu sistem informasi pelayanan penerbitan dan penggunaan sertifikat elektronik secara online untuk mengoptimalkan implementasi sertifikat elektronik. Jadi si penyu asik online di sini juga bisa sebagai salah satu media untuk sosialisasi dalam implementasi sertifikat elektronik. Tujuan dari aksi perubahan yaitu jangka pendeknya mewujudkan penggunaan sertifikat elektronik berupa tanda tangan elektronik di minimal 5 OPD untuk menerapkan sertifikat elektronik. Kemudian jangka menengahnya pengembangan desain aplikasi, kemudian meningkatkan penggunaan sertifikat elektronik minimal di 50% perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Berau. Adapun jangka panjangnya yaitu menerapkan penggunaan sertifikat elektronik dalam proses administrasi surat menyurat
dan aplikasi. Artinya termasuk aplikasi yang ada di OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Berau itu sudah menggunakan sertifikat elektronik. Ini manfaat aksi perubahan internal baik diri kami sendiri maupun internal dari Dinas Kominfo. Kemudian manfaat bagi eksternalnya memudahkan dalam mendapatkan informasi tata cara permohonan penerbitan sertifikat elektronik, mudah dalam hal menyampaikan karena dilakukan secara online. Kemudian pemilik sertifikat elektronik dapat mengetahui jangka waktu berlakunya expire sertifikat elektronik, dalam hal ini 2 tahun. Jadi ada notifikasinya melalui aplikasi. Kemudian adanya jaminan keamanan berupa autentikasi, integritas, anti penyangkalan terhadap suatu dokumen atau informasi. Ini tampilan website Sipenyu dengan alamat sipenyu.braukap.go.id. Bisa langsung diakses Bapak Ibu secara online. Artinya di sini semua dilakukan itu penerbitan, pembaruan ataupun pencabutan semuanya dilakukan secara online. Fitur-fiturnya Sipenyu Asik Online. Di sini ada fitur permohonan, fitur untuk petunjuk tutorial penggunaan aplikasi, kemudian ada regulasi, peraturan-peraturan dan SOP mengenai sertifikat elektronik, kemudian ada reporting, ada PEC, frekuensi AS, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Jadi si user bisa melihat pertanyaan-pertanyaan apa sih yang sering diajukan tentang sertifikat elektronik. Baik, sebelum saya mengakhiri paparan singkat ini, mohon izin untuk menampilkan video singkat mengenai sertifikat elektronik. Silahkan. Baik, demikian pemaparan saya pada hari ini dengan harapan dapat mendukung keamanan informasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dan dapat meningkatkan pelayanan kita terhadap masyarakat. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahli. Paparan singkat, nanti paparan panjang lebar dan teknis disampaikan setelah pembukaan. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami infokan di Kabupaten Berau OPD yang telah menerapkan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, diantaranya Dukcapil, kemudian bagian hukum. Kami mohon pula perkenan dari Bapak Ibu dari OPD yang punya kesibukan cukup tinggi, mobilitas cukup tinggi, seyogianya menerapkan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya kami mohon berkenan dari Ibu Bupati untuk melakukan launching dan menyampaikan pembekalan-pembekalan buat kita semua. Kepada Ibu kami persilakan. Monggo Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak-bapak, kepala OPD, Ibu, alhamdulillah khusus kepada Bapak Ali Husni. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir baik offline ataupun online dalam rangka launching aksi perubahan sistem informasi pelayanan penerbitan dan penggunaan sertifikat elektronik secara online. Si Penyu Asik Online, ya, sebuah nama yang cukup menyimbolkan tentang Berau itu sendiri dengan nama Si Penyu. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya memberikan apresiasi kepada Bapak Ali Husni yang telah meluncing aplikasi ini. Aplikasi Si Penyu Asik Online merupakan salah satu inovasi yang digagas oleh Bapak Ali Husni Eskom sebagai peserta pelatihan kepemimpinan pengawas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau. Tentu saja saya yakin dan percaya inovasi dan gagasan ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Diskominfo dan pemerintah daerah pada umumnya. Seperti yang kita lihat bersama bahwa inovasi dan gagasan ini tentu saja memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk lebih mudah melakukan aktivitas. Kemudian yang lebih penting adalah semua dokumen-dokumen pemiliknya itu bisa dijamin keakuratannya sehingga tidak mudah untuk dimanipulasi. Sehingga saya berharap kontribusi positif ini mudah-mudahan bisa menimbulkan perubahan perilaku dan sikap sesuai dengan etika PNS dalam meningkatkan keterampilan dan keahlian tentu saja dalam memimpin sebuah organisasi. Tentu saja dalam hal ini adalah kita tidak boleh gagap teknologi seperti itu. Jadi aplikasi ini tentu sangat bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya yang tentu saja akan lebih mempermudah layanan publik dan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan secara daring melalui internet. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2017 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang isinya sebagai berikut bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik wajib menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan keamanan informasi dan sistem elektronik pada pemerintah Kabupaten Berau dengan menggunakan sertifikat elektronik sesuai dengan Peraturan Bupati Berau nomor 31 tahun 2019 tentang penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah daerah. Tentu saja ini akan mendukung kinerja kita semua supaya lebih mudah dan lebih cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan tentu saja ini adalah merupakan satu inovasi yang mudah-mudahan bisa memberikan keamanan informasi kepada kita semua, kemudian juga diberikan kejaminan keamanan, dan ini akan sangat bermanfaat sekali. Harapan saya adalah mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sertifikat elektronik ini dengan baik dan sangat praktis, tidak perlu membawanya secara materi untuk melakukan tanda tangan digital ataupun menambahkan sertifikat digital pada suatu dokumen, cukup dengan membawa smartphone ataupun token seperti itu. Selain itu, sertifikat elektronik juga memberikan jaminan autentika data, integritas, dan anti penyangkalan karena dapat langsung dibuktikan saat waktu penandatanganan serta dapat menyangkal pemalsuan dari suatu keutuhan data. Ini salah satu keistimewaannya. Dengan menerapkan tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik di tingkat pemerintah, yaitu dengan mencegah
terjadinya penipuan dan melindungi masyarakat serta aparatur pemerintah saat melakukan transaksi layanan online sehingga dokumen elektronik dan transaksi elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah setara dengan tanda tangan basah seperti itu. Jadi tidak hanya mendukung transaksi digital, layanan elektronik juga membantu layanan publik karena ASN dapat bekerja di mana saja dan kapan saja. Dan sangat bermanfaat sekali karena kita sedang berada dalam masa pandemi sehingga tidak perlu melakukan desak-desakan di suatu tempat. Jadi suatu saat ketika mungkin kita berada di luar daerah, kita tetap bisa melakukan aktivitas dan ASN tetap dapat menandatangani sebuah dokumen secara elektronik dan sah menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya juga ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan launching dan sosialisasi pada hari ini. Antara lain, para peserta hendaknya dapat mengikuti sosialisasi ini dengan baik dalam rangka untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik. Kemudian yang kedua, kepada OPD yang melaksanakan sistem elektronik ini mudah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, hendaknya tentu saja dapat menguasai sistem tanda tangan elektronik ini maupun bisa mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kemudian kepada Dinas Kominfo, Berau hendaknya melengkapi sistem dan infrastruktur pendukung lainnya dalam penerapan tanda tangan digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Berau. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya mengharap petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sistem informasi pelayanan penerbitan dan penggunaan sertifikat elektronik secara online, si penyu asik online secara resmi saya launching. Mari kita kobarkan semangat dan untuk meningkatkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, transparan dan akuntabel menuju Kabupaten Berau yang sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Ibu Bupati yang telah memberikan pengarahan serta meluncing terkait dengan proper si penyu aksik online. Kepada Bapak Ibu, baik yang offline maupun online, kegiatan setelah pembukaan akan dilanjutkan sosialisasi oleh Saudara Ali Husni. Untuk sementara, mohon maaf apabila ada etika dan kata yang kurang pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sementara kami mau foto bersama dulu.
Bisa digeser. Siapa yang buka dulu nih? Voting dong. Ya. Sambil menunggu persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili, Bapak Ibu Kepala OPD, para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Dinas Kominfo, Bapak Ibu peserta Diklat Kepemimpinan Pengawas tingkat 1 tahun 2021 Kabupaten Berau. Alhamdulillah pada hari ini salah satu aktor perubahan atau inovasi yang telah digagas oleh Saudara Pak Ali Husni selaku Kepala Seksi Operasional Pengamanan Bersandian telah di-launching Ibu Bupati Berau. Dengan demikian aplikasi tersebut sudah bisa gunakan. Walaupun ada beberapa kekurangan, kemungkinan bisa ke depannya bisa kita perbaiki. Kemudian untuk mengetahui lebih jauh apa itu terkait dengan sertifikat elektronik maupun tanda tangan elektronik, kemudian bagaimana penerapannya dalam sistem elektronik, kemungkinan ada beberapa contoh mungkin bisa kita demonstrasikan juga. Kemungkinan kalau waktu memungkinkan kita akan demonstrasi juga bagaimana cara penandatanganan elektronik maupun dalam pembuktian bahwasanya dokumen elektronik yang sudah ditandatangani itu apakah memang valid ataupun tidak valid. Untuk mempersingkat waktu, kesempatan kami berikan kepada Pak Ali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir baik secara online maupun secara offline melalui aplikasi Zoom Meeting. Baik, akan saya lanjutkan untuk sosialisasi aksi perubahan si penyu asik online. Bagi yang baru bergabung, ini saya refresh kembali. Adapun latar belakangnya yaitu adalah latar belakang dari penggunaan sertifikat elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016, kemudian Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah perjanjian kerjasama antara Balai Sertifikasi Elektronik BSSN dengan pemerintah Kabupaten Berau. Dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Berau tentang pemanfaatan sertifikat elektronik di pemerintah Kabupaten Berau. Jadi sertifikat elektronik yang akan kita terbitkan adalah salah satu penyelenggaranya berasal dari Balai Sertifikasi Elektronik BSSN. Kemudian dasar hukum berikutnya yaitu Peraturan Bupati Berau Nomor 71 Tahun 2020 tentang penggunaan sertifikat elektronik
di lingkungan pemerintah Kabupaten Berau. Jadi kita sudah punya peraturan bupati dalam hal penerapan penggunaan sertifikat elektronik. Adapun regulasi-regulasi ini nanti bisa Bapak Ibu akses melalui aplikasi sipenyu.braukap.go.id. Seperti yang saya sampaikan tadi, kondisi saat ini sertifikat elektronik, sertifikat yang bersifat elektronik, yang memuat tanda tangan elektronik, dan identitas yang menunjukkan subjek hukum para pihak, dalam hal ini si pemilik sertifikat elektronik, dalam hal transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Nah, ini yang salah satu layanan dari sertifikat elektronik, yaitu tanda tangan elektronik yang lagi ngetren saat ini. Nah, kenapa kita memakai tanda tangan elektronik? Tentunya di sini sebelum di tanda tangan elektronik biasanya kita menggunakan tanda tangan basah, yang mana banyak melibatkan hard copy, berkas-berkas yang dicetak sebelumnya. Kemudian diharapkan dengan menggunakan tanda tangan elektronik semuanya berupa paperless office, artinya semua berkas atau dokumen itu dilakukan secara digital untuk prosesannya. Nah, untuk melindungi dokumen tersebut, misalnya dari modifikasi atau perubahan, maka digunakan sertifikat elektronik melalui tanda tangan elektronik. Nah, kelebihan dari konsep paperless di sini yaitu kemudahan dalam mengakses dokumen karena dilakukan secara elektronik dan online. Kemudian menghemat waktu, menyederhanakan alur proses, memberikan waktu yang lebih untuk berfokus pada layanan. Nah, karena kita sudah online secara elektronik, menggunakan tanda tangan elektronik, jadi kita bisa fokus untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian keamanannya lebih terjaga karena sertifikat elektronik sudah menggunakan kriptografi atau persandian. Kemudian kepuasan klien, menghemat ruang karena tidak ada berkas yang dicetak, semuanya berupa digital. Kemudian tentunya juga lebih ramah lingkungan, menghemat SDM, dan memperkecil kemungkinan hilangnya data. Ini jenis tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi dan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Ini contoh dari sertifikat elektronik berupa bahasa-bahasa kriptografi atau persandian, yaitu tanda tangan digital dengan teknik kriptografi atau persandian. Dan informasi ini bisa kita lihat pada saat memverifikasi dokumen menggunakan aplikasi seperti VeriDS. Nah, di sini tanda tangan elektronik yang menggunakan scan tanda tangan yang tidak tersertifikasi, artinya dokumen tersebut mudah sekali untuk dipalsukan atau terlihat sama seperti dokumen palsu. Jadi kita tidak bisa membedakan. Misalnya scan tanda tangan yang kita scan kemudian tempel, itu kita sulit untuk membedakan yang asli maupun yang palsu. Nah, dengan adanya tanda tangan digital menggunakan sertifikat elektronik, maka nilai tanda tangan itu akan berubah. Dia ada nilai hash-nya, akan berubah jika dipalsukan. Misalnya si petanda tangan menandatangani berkas, jika dipalsukan, si penerima bisa mengetahui bahwa dokumen atau berkas tersebut sudah dipalsukan. Yaitu dengan keterangan bahwa dokumen tersebut tidak valid dan tidak utuh, misalnya sudah diubah isinya. Nah, itu bisa kita cek. Nah, ini syarat dari tanda tangan elektronik. Data pembuat tanda tangan elektronik terkait hanya kepada si pemilik penanda tangan, artinya kita sendiri.
Dalam hal ini kalau misalnya tanda tangan elektronik, maka si pemilik tersebut mempunyai semacam passphrase atau PIN. Jadi si pemilik tersebut yang hanya mengetahui. Kemudian data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses pendatangan hanya berada dalam kuasa penandatangan. Artinya yang ini yang tidak dimiliki oleh yang tidak tersertifikasi karena bisa dipalsukan oleh orang lain. Kemudian semua perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah suatu pendatanganan dapat diketahui. Jadi jika dokumen tersebut diubah-ubah sedangkan telah ditandatangan secara elektronik, maka kita dapat mengetahuinya. Kemudian terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa sih penanda tangan elektronik tersebut. Jadi kita mengetahui siapa yang bertanda tangan terhadap dokumen tersebut, waktunya kapan, itu bisa kita ketahui melalui tanda tangan elektronik. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, artinya sertifikat elektronik sebagai identitas digital di ranah digital, identitas fisiknya seperti misalnya KTP, SIM, dan paspor. Sedangkan identitas digital berupa sertifikat elektronik. Bapak Ibu yang saya hormati, nah di sini sertifikat elektronik itu identik sekali dengan data yang ada di KTP. Jadi informasinya berupa elektronik, biodata kita sama, kemudian waktu penandatanganannya ada secara elektronik, kemudian masa berlakunya juga. Kalau KTP misalnya berlakunya seumur hidup, nah tanda tangan elektronik di sini masa berlakunya sekitar 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun, silahkan Bapak Ibu untuk melakukan pembaruan kembali sertifikat elektroniknya. Dan informasi mengenai masa berlaku sertifikat elektronik dapat diakses melalui aplikasi Si Penyu Asik online. Jadi di situ ada notifikasi sisa berapa hari lagi sertifikat elektronik tersebut akan expire. Jadi kita bisa siap-siap untuk melakukan pembaruan. Nah ini dalam hal sertifikat elektronik itu ada beberapa file pendukung. Yang utama yaitu file dengan extension P12, PEM, CRT, dan P11. Nah, jika menggunakan aplikasi, maka file ini yang akan ditanamkan dalam aplikasi tersebut, yang berisi identitas, tanda tangan digital, kunci kriptografi pihak ketiga yang terpercaya. Kemudian dapat diimplementasikan pada dokumen-dokumen yang berekstensi PDF atau yang Office, atau bisa juga untuk email. Kemudian bisa digunakan untuk integrated system. Nah, manfaatnya yaitu untuk menjamin keutuhan dan keaslian suatu dokumen, anti penyangkalan terhadap transaksi elektronik. Artinya si pendatangan tidak dapat menyangkal kalau dia sudah tanda tangan, karena hanya dia yang memiliki sertifikat elektronik dan dilengkapi dengan passphrase. Nah, ini bentuk sertifikat elektroniknya seperti ini. Sudah melalui kriptografi atau persandian. Ini tujuan dari manfaat dari sertifikat elektronik untuk menjamin dari segi aspek keamanan informasi atau dokumen. Nah, ini penggunaan sertifikat elektronik. Jadi sertifikat elektronik selain untuk tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik juga bisa digunakan untuk proteksi email, proteksi dokumen, dan SSL. Tapi yang sekarang yang lagi ngetren, yang lagi booming sekarang yaitu adalah berupa tanda tangan secara elektronik. Apalagi dalam masa pandemi COVID ini banyak sekali dilakukan melalui WFH, maka diperlukan tanda tangan secara elektronik. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, tanda tangan yang elektronik itu ada 2, yang tidak tersertifikasi dan tanda tangan yang tersertifikasi.
Dasar hukumnya cukup jelas, yaitu Undang-Undang ITE pasal 11, bahwa memiliki kekuatan hukum yang sah dan akibat hukum yang sah. Dalam hal ini tanda tangan elektronik. Kalau tanda tangan basah tidak ada jaminan dokumen tersebut dipalsukan atau tidak. Nah, untuk mengetahui atau mengecek keaslian atau keabsahan suatu dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik, itu dapat dibuktikan bahwa pembuktian dokumen tersebut yang telah ditandatangani secara elektronik harus dilakukan secara elektronik pula pembuktiannya. Jadi file digital untuk pembuktiannya juga dilakukan secara digital atau elektronik. Ini salah satu aplikasi yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik. Nama aplikasinya PeriDS, bisa Bapak Ibu download di Google Play atau Play Store untuk mengetahui apakah dokumen tersebut sudah ditandatangani secara elektronik atau belum. Jadi pada saat dokumen tersebut kita verifikasi menggunakan PeriDS, jika di tanda tangan tersebut asli dan melalui sertifikat elektronik, maka memunculkan informasi bahwa dokumen tersebut valid. Kemudian ada status si penandatangan, ada ditandatangani, ada waktunya. Kemudian memunculkan status dokumen, apakah dokumen tersebut utuh, sertifikat terpercaya, sertifikat terverifikasi, dan sertifikat berlaku. Nah, jika dokumen tersebut kita ubah atau kita palsukan misalnya, maka memunculkan informasi bahwa dokumen tersebut tidak valid. Misalnya ada salah satunya dokumen tidak utuh karena sudah kita ubah. Jadi nilai hash-nya sudah berubah. Ini contoh implementasi tanda tangan elektronik berupa QR code. Untuk contoh dalam administrasi surat menyurat, contoh dari tanda tangan elektronik. Kemudian dasar hukum, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu Perbup nomor 7 tahun 2020. Nah, ini adalah yang di samping itu adalah contoh tanda tangan elektronik. Jadi ada tanda tangan yang memuat identitas si penanda tangan dan logo daerah yang disertai narasi yang poin 1, seperti itu. Bisa seperti itu, tanda tangan elektronik. Kemudian ada juga yang berupa QR code. Kemudian ada tanda tangan yang di-scan. Nah, tapi tanda tangan yang di-scan di sini artinya tanda tangan yang sudah melalui proses sertifikat elektronik. Untuk memudahkan dalam proses penerbitan sertifikat elektronik, Bapak Ibu bisa mengakses melalui aplikasi Si Penyu Asik Online. Si Penyu Asik Online. Jadi bagi yang ingin untuk penerbitan sertifikat elektronik bisa mengakses aplikasi Si Penyu Asik Online. Dengan terlebih dahulu Bapak Ibu melakukan registrasi. Nanti setelah kami verifikasi, maka Bapak Ibu sudah bisa mengakses aplikasi Si Penyu Asik Online tersebut. Dalam hal ini fitur-fiturnya berupa permohonan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik. Jadi dilakukan melalui aplikasi. Kemudian berisi tutorial penggunaan aplikasi Si Penyu Asik Online dan sertifikat elektronik. Kemudian ada juga regulasi yang berisi produk hukum dan SOP mengenai sertifikat elektronik, kemudian reporting, kemudian di sini ada fitur FAQ, Frequently Asked Question. Di sini Bapak Ibu bisa bertanya mengenai sertifikat elektronik, dan itu akan kami jawab, dan itu akan tampil, pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu akan tampil di setiap user, jadi kita bisa mengetahui apa saja sih permasalahan-permasalahan atau pertanyaan mengenai Si Penyu Asik Online. Kemudian sebelum kita melakukan permohonan pendaftaran sertifikat elektronik,
dokumen-dokumen yang perlu kita siapkan dalam penerbitan sertifikat elektronik yang kita upload ke dalam aplikasi Sipenyu Asik Online, yaitu foto diri, jadi foto kita siapkan, scan KTP, kemudian surat pengantar dan rekomendasi. Nah, surat pengantar dan rekomendasi ini tidak perlu kita buat, karena cukup Bapak Ibu mengisi biodata, profil, dan data atasan atau pimpinan, maka surat pengantar dan rekomendasi di sini dapat Bapak Ibu download, kemudian dicetak, tanda tangan atasannya, kemudian diupload kembali ke aplikasi Sipenyu Asik Online. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di sini, kita harus memiliki alamat email yang berextension GoID, jadi bukan email Gmail atau Yahoo, tetapi Bapak Ibu memiliki email extension GoID, dalam hal ini berokop.go.id. Silahkan Bapak Ibu yang belum memiliki email GoID, silahkan Bapak Ibu mendaftar ke Dinas Kominfo. Kemudian ini aplikasi pendukung untuk sertifikat elektronik. Itu aplikasi pendukungnya ada beberapa, yaitu Panther Desktop, nanti Bapak Ibu bisa download di aplikasi Sipenyu. Kemudian Panther Mobile. Jadi Panther Mobile di sini kita bisa melakukan proses penandatanganan dokumen elektronik dalam format PDF melalui smartphone. Jadi bisa menggunakan aplikasi Panther Mobile untuk proses penandatanganannya. Silahkan Bapak Ibu bisa download di Google Play. Kemudian aplikasi PeriDS untuk melakukan memverifikasi tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik dalam format PDF. Bisa juga melalui aplikasi Esigen, Assign, aplikasi yang digunakan untuk penandatangan elektronik. Jadi selain Panther, bisa dilakukan tanda tangan elektronik menggunakan aplikasi Assign. Ini yang menggunakan HP, contoh Panther Mobile bisa di-download di Play Store, yaitu keunggulannya dokumennya terpusat, kemudian PDF, jadi bisa kita tinggal mengupload dokumen PDF ke aplikasi Panther Mobile. Kemudian kita cukup memasukkan passphrase, nanti si pemilik sertifikat elektronik itu masing-masing mempunyai passphrase atau password. Cukup kita masukkan, maka dokumen tersebut telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi. Kemudian Assign, selain Panther bisa juga melalui Assign, yaitu keunggulannya Assign yaitu cepat. Tanda tangan elektronik dapat dilakukan secara cepat dimanapun dan kapanpun, dengan catatan di sini dengan terkoneksi ke internet. Kemudian aman, tanda tangan tidak dapat dipalsukan dan dalam kuasa si penandatangan. Kemudian memudahkan user dalam instalasi dan penggunaan tanda tangan secara elektronik. Kemudian murah, karena di sini dilakukan secara online dan digital, maka implementasi tanda tangan dapat meminimalisir pengeluaran anggaran pemerintah. Demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Demikian saya serahkan kembali ke Pak Moderator, Pak Kabit. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali atas presentasi singkatnya terkaitan dengan sertifikat elektronik maupun tanda tangan elektronik. Untuk Bapak Ibu ketahui, sistem Sipenyu ini sebenarnya adalah salah satu alat untuk menjembatani bagaimana kebutuhan OPD terhadap sertifikat elektronik ke Dinas Kominfo. Karena Dinas Kominfo dalam hal ini dia sebagai operator pendaftaran. Nah, di dalam operator pendaftaran itu kita ada di beberapa pegawai yang diberi tugas sebagai verifikator. Jadi kita memverifikasi dokumen-dokumen yang Bapak Ibu sampaikan di aplikasi Sipenyu, kemudian kita sampaikan ke Badan Balai Sertifikasi Elektronik, kemudian diverifikasi. Nantinya kita dapat login, kemudian kita masuk ke aplikasi namanya aplikasi manajemen sertifikat elektronik.
Nah, dalam ketentuannya untuk penerbitan sertifikat elektronik karena sifatnya privasi dalam hal ini harus memberikan pasprase atau password. Jadi diusahakan para pemohon sertifikat elektronik nantinya bisa melakukan penerbitan langsung melalui aplikasi yang telah disiapkan oleh BSRE. Kemudian apabila dari beberapa penjelasan tadi ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, mungkin bisa kita bahas bersama. Kemudian ada hal-hal yang kurang jelas atau perlu kita komunikasikan, nanti bisa disampaikan langsung atau nanti setelah acara bisa berhubungan langsung dengan Dinas Kominfo. Dan untuk kesempatan ini bagi Bapak Ibu mungkin ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkaitan dengan sertifikat elektronik. Kami persilahkan, mungkin untuk sesi pertama kami beri 3 nanya dulu. Bapak Ibu disilakan. Pak Disduk Capil. Langsung aja Pak. Ya, terima kasih. Bisa jelas didengar, Pak? Jelas Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang pertama saya mengucapkan selamat dan sukses kepada rekan Ali Husni dan jajaran Kepala Dinas dan jajaran Dinas Kominfo Kabupaten Berau yang hari ini bisa melaksanakan launching tanda tangan aplikasi untuk konsultasi tanda tangan elektronik. Kemudian yang kedua, kami juga dari Disub Capil Berau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kominfo beserta jajarannya yang telah memfasilitasi kami untuk mengimplementasikan tanda tangan elektronik di seluruh dokumen layanan kependudukan yang pada tahun 2019 di bulan Maret itu kita sudah uji coba untuk tanda tangan elektronik, mengurangi beban kerja daripada dokumen kependudukan yang kuantitas dan kualitasnya cukup tinggi. Pertanyaan saya begini Pak, ini saya juga berkeinginan bukan hanya tanda tangan dokumen layanan publik saja, tapi kita ingin surat menyurat yang terkait surat dinas yang dikeluarkan oleh OPD, khususnya kami ke OPD lain bisa difasilitasi juga untuk tanda tangan elektronik. Karena ada beberapa surat yang kami rutin itu menyampaikan ke Kemendagri dan juga ke Disduk Capil daerah lain. Karena untuk di pusat sendiri sudah menganjurkan untuk surat menyurat itu dengan tanda tangan elektronik. Supaya tadi aman, valid dan juga susah untuk dilakukan manipulasi oleh pihak terkait dan juga keabsahannya, maksudnya dengan TTE tadi memang sama absahnya dengan tanda tangan basah. Nah ini yang kadang-kadang kami juga dipertanyakan ini, absah enggak ini? Karena sekarang untuk dokumen kependudukan kan cuma kertas putih. Nah itu sering masyarakat juga menanyakan, tapi kita kasih penjelasan dan sosialisasi. Mungkin untuk teknisnya, apakah saat ini bisa kami lewat apa bentuknya web tadi ya? Atau apa tuh, aplikasi kah? Atau web tadi? Mas Husni tadi. Untuk kita mendaftar. Ini aplikasi untuk Pak, yang pemohon baru aja sementara Pak. Kalau untuk tanda tangan, maksud saya untuk tanda tangan surat menyurat dari Sukcapil kan belum pakai TTE kami. Ya Pak, sebenarnya yang terakhir ini sudah disampaikan ada beberapa aplikasi yang sudah difasilitasi BSRE. Apakah itu yang Panther desktop Ya. sudah ada Pak, sudah siap? Panther sudah siap. Ya siap Pak, apa yang disinggung tapi dokumen PDF nanti ke depan sesuai dengan arahan Bupati kita akan membangun sendiri Pak. Apakah itu strukturnya, Ya. sisi informasinya, yang berbasis web ataupun yang berbasis Android. Lanjut Pak. Oh siap. Kami siap lah kalau memang difasilitasi untuk itu nantinya dibangun sistem yang terkonek dengan mungkin OPD lain yang terkait TT surat menyurat. Kami sangat mendukung dan siap untuk jadi pilot project lah begitu.
Kami sampaikan juga dengan hormat Pak Kepala Kadis Dukcapil, karena Bapak sudah punya P12 yang sudah diterbitkan. Memang dengan aplikasi yang sudah disiapkan BSRI, sebenarnya Bapak sudah bisa menerapkan tanda tangan elektronik. Sebenarnya gitu, Pak. Cumanya apakah dia menggunakan tanda tangan yang di-scan, narasi, nah yang QR code-nya itu mungkin bisa melalui aplikasi Isigen yang diterbitkan BSRI, Pak. Prinsipnya bisa Pak, kalau Bisa ya langsung ya. Berdasarkan peraturan Bupati nomor 71 memang kita hanya sebatas penggunaan sertifikat dalam hal apakah itu penerbitan, kemudian pembaruan maupun pencabutan. Nah untuk ke depan mungkin kami dibantu bidang pengembangan aplikasi, mungkin ke depan kita akan menerapkan aplikasi e-surat menyurat, nanti dikomunikasi dengan Ortal untuk pelaksanaan tata naskah dinas secara elektronik Pak, berdasarkan Permintaan nomor 16 2012 Mungkin nanti kita inisiasi ke depannya Pak untuk memperlakukan tanda tangan elektronik. Elektronik ya, payung hukumnya lah ya. Siap, siap Pak. Ya siaplah, kami mendukung sepenuhnya, sukses buat khususnya Mas Husni dan Kepala Dinas Kominfo dan jajarannya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin sudah cukup Pak Kadis Dukcapil. Insya Allah cukup Pak. Nanti tim IT kami akan koordinasi juga teknisnya ke sana. Siap. Kalau memang diperlukan. Nanti kami ke sana lah sambil komunikasi. Ya. Makasih Pak. Dan ada yang lain Bapak Ibu? Selanjutnya. Hatta. Silakan Pak Hatta. Ada kedengaran? Dibuka. Unmute, Pak, unmute. Oke. Siap. Mohon izin Pak Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Pak Husni atas launchingnya aksi perubahan si penjual asik online. Mungkin ini Pak, saya langsung aja ke teknisnya Pak. Saya tertarik dengan PT ini Pak, mungkin di dalam surat menyurat ataupun di dalam dokumen keuangan gitu Pak. Kita punya contoh Pak, surat umpamanya yang akan ditandatangan Bupati itu melalui paraf. Kalau di kami biasanya melalui 4 paraf atau 5 paraf Pak. Terkait kolom paraf itu Pak, apa bisa diterbitkan juga Pak sertifikat elektroniknya Pak gitu. Sebelum sampai untuk tanda tangan elektroniknya sampai di Pak Bupati atau di Pak Sekda gitu Pak. Mungkin itu aja dulu Pak Saleh, Pak Husni. Terima kasih waktu dan tempatnya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ada satu lagi mungkin untuk sesi pertama. Diskursif Pak Saleh. Siap Pak, silakan Pak. Dari diskursif. Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pemimpin, pejabat di tempat, yang terhormat seluruh peserta undangan, moderator Pak Saleh yang berbahagia, Pak Husni, selamat atas aksi perubahannya. Kami hanya menyampaikan satu Pak, terkait dengan aksi perubahan ini adalah sudah banyak di level tempat-tempat lain melaksanakan dokumen-dokumen seperti ini dan dianggap sah. Kami melihat di sini semestinya ada penjelasan lebih lugas mengenai tentang tata naskah dinas. Ya, sebetulnya kita berafiliasi kepada Perka Andri nomor 2 2014. Ya, di situ sebagai pedoman tata naskah dinas. Namun Menteri Dalam Negeri juga memiliki Permendagri nomor 54 2009. Kami pernah mendengar di bagian organisasi bahwa kita memakai yang Permendagri.
mohon diklarifikasi kalau masih yang tahun 2009. Nah, kita kan bekerja melalui tata laksana di organisasi. Jadi apabila tidak diterbitkan melalui organisasi, keabsahan mengenai prosedur tanda tangan ini mungkin akan banyak dipertanyakan. Bahkan apabila kita tidak menerbitkan semacam peraturan di tingkat kabupaten, apakah itu sudah masuk di organisasi atau belum. Tapi menurut saya, ini adalah terobosan yang sangat bagus dan memang sudah zamannya. Era digital seperti ini memang pemalsuan tanda tangan manual itu sudah mudah dilaksanakan. Pembuktiannya perlu forensik yang cukup tinggi. Jadi sangat kita perlukan. Tinggal nanti di Kominfo, terutama ini gagasan Pak Husni, bisa mengkorelasikan antara tata naskahan dinas ini di organisasi. Jadi itu bisa kita pedoman. Begitu aplikasi kepada pejabat, tidak ada yang akan memberikan gugatan baik secara hukum ataupun administrasi. Jadi itu yang mungkin kami pertanyakan kembali, mungkin sudah dijelaskan sebelumnya, tapi alangkah lebih baik nanti ini lebih diperkuat, Pak, mengenai tata naskah. Semoga di sini bisa muncul dari bagian organisasi, bisa menjelaskan juga. Terima kasih Pak Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari dua pertanyaan tadi, mungkin Pak Ali bisa menyampaikan. Yang pertama Pak David sudah terjawab tadi, sudah kami coba. Kemudian yang kedua Pak Hatta, bagaimana terkaitan dengan ini tanda elektronik? Apakah hierarki paraf itu bagaimana mekanismenya? Apakah bisa dibuatkan? Bagaimana? Apakah diberi tanda tangan elektronik semua? Kemudian yang penanya dari dua keterkaitan dengan naskah dan dihubungkan dengan Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 2009. Mungkin itu Pak Ali. Ya, Pak paraf dilakukan tanda tangan elektronik. Jadi pada dasarnya bisa dilakukan paraf secara elektronik. Jadi si pemaraf tersebut itu hendaknya juga mempunyai sertifikat elektronik. Jadi mendaftar dulu seperti biasa untuk mendapatkan sertifikat elektroniknya yang paraf. Kemudian nanti untuk setelah mendapatkan sertifikat elektronik, nanti implementasinya bisa melalui aplikasi sign untuk proses parafnya, misalnya paraf 1, paraf 2, atau paraf ke-3. Itu bisa dilakukan melalui aplikasi sign. Tapi sebelum itu, pemaraf harus memiliki dulu sertifikat elektronik. Silahkan mengajukan ke Dinas Kominfo untuk permohonan penerbitan sekian kata dan untuk pertanyaan dari Pak Kadis Pak Hendarmo. Terima kasih Pak sudah menyempatkan hadir secara sosialisasi ini. Untuk dasar hukumnya sendiri, penggunaan sertifikat elektronik itu sudah ada Pak di Berau. Itu berdasarkan peraturan Bupati nomor 71 tahun 2010 tentang penggunaan sertifikat elektronik. Nah, jika dikaitkan dengan tata naskah dinas, masukan Hendarmo bagus sekali Pak. Terima kasih. Nanti kedepannya akan kami koordinasikan dengan bagian organisasi terkait dengan dasar hukum mengenai tata naskah dinas secara elektronik yang dihubungkan dengan sertifikat elektronik. Mungkin itu saja Pak. Atau Pak Kabit ada menambahkan, silakan Pak. Terima kasih. Mungkin dari Pak Hatta sudah jelas tadi. Mungkin memang bisa tergantung proses bisnis yang diberlakukan di beberapa OPD yang menerapkan hierarkinya seperti apa. Kemudian ada beberapa juga yang digunakan di Kota Samarinda. Jadi pada saat penandatanganan dari kepala dinas bahwa secara
secara apa namanya, secara konsep itu sudah matang di tingkat yang hierarki yang paling tinggi, yang nggak sekretaris dari misalnya kasih, sekretaris. Jadi pada saat penandatanganan itu dia langsung kepala dinas. Jadi dokumennya dikirim oleh operator kepala dinas bersangkutan. Jadi konsep suratnya itu sudah final, artinya sudah di oleh seksinya, kepala bidangnya atau sekretaris. Dan atau mungkin ya cara kedua juga yang pertama tadi bisa dibuatkan secara online juga, karena bisa saja pejabat yang terkait penandatanganan ataupun para hierarki bisa berada di luar, jadi bisa saja dia bahwa konsep surat tersebut sudah diverifikasi. Demikian. Kemudian untuk pertanyaan dari Pak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, memang kita akui Pak, memang berdasarkan Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 2009 bahwa semua naskah dinas yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara dikuasai oleh negara. Jadi memang itu di peraturan peralihan rasanya Pak di 43 2009. Artinya memang dikuasai oleh negara, termasuk di kearsipan. Dan sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi, kemudian ada peraturan baru nomor 61/2012 tentang tanda naskah secara elektronik, maka banyak undang-undang pendukungnya lagi bahwa dokumen elektronik, transaksi elektronik itu untuk memenuhi keautentifikasiannya, keakuratannya, kerahasiaannya, dan penyangkalannya di dalam ranah siber perlu dilengkapi dengan sertifikat elektronik. Memang di kementerian lembaga Pak sudah menerapkan Pak tanda tangan elektronik, kemudian tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Nah untuk kita ke depan rencananya memang untuk menindaklanjuti tata naskah dinas secara elektronik, mungkin ke depan mohon izin, insya Allah nanti kami inisiasi Pak dengan Ortal bagaimana penerapan tanda tangan elektronik dengan e-office kita Pak nanti ke depannya Pak. Tapi secara teknis dengan sudah memilikinya kepala dinas atau pejabat yang memiliki sertifikat elektronik dengan aplikasi yang sudah difasilitasi oleh Badan Cyber oleh sertifikat elektronik, sebenarnya sudah bisa dilakukan Pak. Karena secara nasional memang pembuktian pernah dilakukan di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, memang sudah diakui bahwa tanda tangan elektronik itu disamakan dengan tanda tangan basah yang selama ini kita laksanakan. Jadi mengingat transformasi digital yang mewajibkan kita bertransaksi secara elektronik, kemudian untuk dalam rangka keamanan dokumen yang kita memang diwajibkan untuk memanfaatkan sertifikat elektronik. Mungkin itu aja Pak, mungkin kalau penjelasan kami Pak, nanti mungkin ada hal lagi mungkin secara teknis kita bicarakan ke depan. Terima kasih Pak. Ya, mungkin menambahkan Pak Saleh. Yep. Dalam Permendagri 54 2009 yang kemarin saya sempat koreksi di Ortal, dan Perka Andri nomor 2 2014 itu kan bahkan tertera, tertulis bahwa mengenai warna tinta aja itu diperkuat di sana. Jadi itu kan semacam dirumuskan juga oleh pemikir negara, dan ini juga mengenai tentang elektronik juga kan pasti dipikirkan oleh pemikir negara. Ini kan dua hal yang sebetulnya tidak patut dipertentangkan. Artinya ini saling menguatkan. Hal baik ditambah dengan hal baik, saya kira ini akan maksimal. Tinggal disinkronkan aja siapa yang jangan kita saling mendahului antara misalnya tata naskah di kearsipan, tata naskah di organisasi, dan yang pemutahirannya di Kominfo. Tinggal kita sinkronkan aja. Saya kira tidak masalah. Saya dukung dengan kami sangat mendukung dengan tinggi dengan inisiasi ini. Makasih Pak Saleh. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada lain lagi. Sisi kedua kami buka, ada 3 pertanyaan.
Silakan Bapak Ibu. Mungkin menambahkan Pak Kadis Keperusahaan Karsipan, kemungkinan memang ada beberapa dokumen yang perlu ditandatangani bisa dengan tanda tangan basah, mungkin online, mungkin pengaturan seperti itu mungkin Pak. Ya. Silakan Pak. Ya. Pak Jopi, silakan Pak Jopi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, teman-teman di Diskoinfo, Bapak Ibu Kepala Dinas, bagian dan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Berau yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kami mengucapkan selamat dulu kepada Saudara Ali Husni dengan proyek perubahan ini. Kami sangat mengapresiasi sekali dan mendukung kegiatan ini dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Nah, selanjutnya juga tadi sudah dijelaskan, dipaparkan bahwa keuntungan daripada sistem sertifikasi elektronik ini atau penandatanganan elektronik ini. Dan kita melihat juga padahal undang-undang ini juga sudah cukup lama gitu. Nah, jadi melihat dengan adanya sistem yang dibuat oleh Saudara Ali Husni ini, tentunya aplikasi Sipunyu Asik ini memudahkan kepada teman-teman OPD untuk segera membuat yang namanya tanda tangan elektronik ini. Kalau kemarin mungkin sebelum adanya aplikasi ini, kita OPD harus dulu melaporkan dulu, harus mengintegrasikan dulu ya ke Dinas Koinfo. Jadi dengan sistem aplikasi ini mungkin masing-masing OPD buka aplikasi itu langsung bisa membuat tanda tangan elektronik ini. Nah, harapan kami yang pertama tentunya untuk teman-teman di Koinfo di bagian Ortal ya, segera aja Pak, mungkin kita segerakan lakukan saja bahwa apakah nanti melalui suatu surat edaran Bupati bahwa ini wajib kita lakukan kepada semua OPD, itu yang pertama. Nah, selain kewajiban ini tentunya kita sudah melihat ada keamanannya, kemudahannya, efisiensinya juga, semuanya sebetulnya sudah ada semua di situ. Tinggal kita mau lakukan atau tidak. Nah, di sini perlu yang namanya keinginan kita, kebijakan kita aja untuk melakukan itu yang pertama. Nah, selain itu juga tentunya kegiatan ini proyek perubahan yang dibuat oleh Saudara Ali Husni ini tentunya bukan hanya sampai di sini, tentunya apa-apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Kependudukan maupun tadi Kepala Dinas Perpustakaan ya, tadi saya kira ini juga menjadi pertimbangan kita ketika kita mewajibkan dan melaksanakan itu semua. Itu yang selanjutnya. Nah, selanjutnya juga tentunya kami ingin sampaikan bagi kami yang ada di perencanaan ya dan di penganggaran, sekarang ini memang dengan menggunakan SIPD ya, sistem informasi pemerintahan, itu semuanya menggunakan elektronik. Jadi mulai daripada perencanaannya, mulai musrembangnya ya, baik itu di kampung, terus musrembang yang dilakukan maupun pokir daripada hasil reses dewan ya, terus dilanjutkan dengan kita mengasistensi sampai nanti bentuk RKA sampai bentuknya di DPA, ini semuanya menggunakan sistem aplikasi yang tidak ada lagi yang kita tanda tangannya pakai basah gitu langsung di kertas. Jadi semuanya pakai aplikasi. Nah, ini mungkin salah satu juga nanti untuk teman-teman di Koinfo khususnya Saudara Ali Husni ini bisa mengintegrasikan gimana nanti ya
untuk bisa ini suatu aplikasi ini bisa masuk di dalam SIPD. Bagaimana caranya? Tentunya akan memudahkan kami semua, baik teman-teman Sungram di OPD maupun kami yang ada di perencanaan. Dan yang terakhir tentunya kami ucapkan selamat lagi ya untuk Ali Husni, terus juga selamat untuk Pak Saleh ya, untuk teman-teman Koinfo yang membuat suatu perubahan yang memang dirasakan dan dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Berau, yang mana pada saat ini saat yang memang tepat untuk dilakukan. Mungkin itu aja yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Kami selalu mendukung untuk suatu kegiatan dalam rangka melakukan perubahan dan kebaikan untuk Kabupaten Berau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ada yang menanyakan lagi. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Mungkin sebelum ada pertanyaan, mungkin bisa ditanggapi Pak Ali tadi. Banyak mungkin saran dari Pak Juki. Silakan Pak Ali. Baik, Mungkin. baik, terima kasih. Terima kasih Pak Juki atas waktunya mengikuti acara asosiasi hari ini, dan terima kasih juga atas apresiasi dan dukungannya demi implementasi sertifikat elektronik. Menanggapi dari pernyataan bahwa ke depan aplikasi penyu ini akan kami kembangkan, Pak. Artinya kita Berau bisa mempunyai aplikasi untuk tanda tangan elektronik sendiri. Jadi misalnya jika kita mau menandatangani dokumen, itu kita cukup menggunakan aplikasi penyu, Pak. Insya Allah nanti kedepannya akan kami kembangkan. Kemudian terkait dengan integrasi, terima kasih Pak. Bukannya nanti juga koordinasikan, karena aplikasi SIPD ini kan berlaku secara nasional yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Tentunya perlu nanti dikoordinasikan bagaimana sih untuk mengintegrasikannya tangan elektronik ke sistem SIPD. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ada Mas Saleh menambahi, silakan. Terima kasih Pak Pak Ali. Mungkin ke depannya Pak, nanti setelah acara ini kemudian Pak Ali sudah selesai, mungkin kami nanti bersurat kepada OPD dalam rangka untuk penggunaan sertifikat elektronik. Memang sebenarnya walaupun belum ada e-office Pak, apabila ada dokumen sifatnya filenya bentuk PDF, sebenarnya untuk mengamankan datanya, takut-takut di dalam pada saat kita upload ke internet kemanapun, ke email, bisa saja dokumen yang kita upload itu dirubah orang, bisa saja nanti yang tertulis 10 bisa jadi 100. Jadi misalnya ada para OPD yang sering mengupload dokumen PDF apakah di email atau websitenya, atau sering berkirim dokumen-dokumen yang dianggap penting, yang ditakutkan pada sampai ke orang lain dirubah, bisa saja nanti Pak dengan pengamanan dokumennya itu menggunakan sertifikat elektronik Pak. Jadi dokumennya itu nanti ditanamkan di file PDF yang kita buat Pak. Mungkin seperti itu. Kemudian mungkin ada pertanyaan lagi Pak. Kalau belum ada mungkin Pak Ali bisa mendemokan sedikit. Mohon izin Pak. Silakan. Iya, mohon izin Pak Saleh, Pak Ali Husni. Silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ya kepada rekan kami Bapak Ali Husni atas terselenggaranya launching untuk si penyu asik online di hari ini. Yang ingin kami sampaikan Pak, kami dari Dinas Pertanahan terkait dengan kita
agendakan dan kita sampaikan dari Bapak Ali Husni, kami dari Dinas Pertanahan sebenarnya sangat tertarik, Pak, terkait dengan kami menginginkan bahwa surat menyurat atau dari sisi administrasi yang hal sederhana yang notabene adalah pekerjaan dari kita sebagai instansi di pemerintahan daerah itu bisa difasilitasi untuk sertifikasi elektronik dari hal-hal yang sederhana, Pak. Misalnya terkait dengan surat penerbitan surat menyurat, kemudian juga terkait dengan pendisposisian atau pengecekan surat menyurat yang masuk ke masing-masing OPD. Kemudian saya juga memiliki ketertarikan dan berkeinginan sebenarnya terkait dengan memergerkan terkait dengan sistem aplikasi atau sistem informasi pertanahan yang kami miliki di Dinas Pertanahan, Pak, terkait dengan penerbitan surat keterangan penguasaan tanah. Kami berharap bahwa Dinas Pertanahan sebagai instansi satu atap yang berdampingan langsung dengan teman-teman di Dinas Kominfo bisa dijadikan objek, Pak, minimal di jangka menengah dari aksi perubahan yang Pak Ali lakukan, seperti itu. Kemudian mungkin bisa di-share, Pak, di dalam kolom chat terkait dengan alamat website atau domain dari si penyu online, Pak, biar teman-teman peserta di hari ini mungkin langsung bisa mencoba, Pak, terkait hal tersebut. Terima kasih, Pak. Dari kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Satu lagi, silakan. Ada yang mau menanyakan atau ada perlu diskusikan, Pak? Kalau tidak ada, mungkin langsung ditanggapi Pak Ali. Pertanahan dari Ibu Kamsiah dari Dinas Pertanahan. Silakan Pak Ali. Terima kasih. Tapi Bu Kamsiah, ketertarikan dan berikutnya dalam hal implementasi tanda tangan elektronik. Jadi jika ingin memiliki sertifikat elektronik, silahkan Bapak Ibu untuk melakukan pendaftaran atau permohonan penerbitan sertifikat elektronik melalui aplikasi sipu.braucap.go.id. Itu ada saya kolom chat, akses, tentunya melakukan pendaftaran penerbitan sertifikat elektronik. Silakan Bapak Ibu siapkan dulu foto diri, kemudian scan KTP. Nanti itu aplikasi tentunya ada sertifikat elektronik bisa kita gunakan dalam hal administrasi surat menyurat, terutama surat keluar. Jadi misalnya kita untuk proses implementasi tanda tangan elektronik pada surat menyurat, kita tinggal kirim dokumen elektronik atau berupa file PDF ke pimpinan, dan pimpinan melakukan penandatangan secara elektronik dimanapun dan kapanpun berada, asal ada terkoneksi dengan jaringan internet. Aplikasi itu nanti kedepannya memang akan segera kami kembangkan aplikasi ini. Nanti mudah-mudahan segera bisa terintegrasi antara tanda tangan elektronik dengan aplikasi-aplikasi yang ada di OPD, termasuk aplikasi e-tanah yang ada di Dinas Pertanahan. Terima kasih, Isia. Gimana, Bu Kamsiah? Mungkin cukup penjelasan Pak Ali. Iya, terima kasih Pak Ali. Sebenarnya saya untuk saat ini mungkin yang akan saya coba minta bantu dari teman-teman Dinas Kominfo, khususnya dari Pak Ali terkait dengan ini adalah kolaborasi terkait dengan sistem informasi pertanahan, Pak, yang simpanan online. Karena itu ada dokumen terkait dengan surat keterangan penguasaan tanah negara yang diterbitkan oleh masing-masing kecamatan, Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak Ali. Ya, Bu. Gimana Pak Ali, sudah dikomentari? Mungkin sebelum ada pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu.
Kalau belum ada mungkin Pak Ali mau mendemokan aplikasi yang sudah dibuat. Silakan Pak Ali. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya saya akan mendemokan mengenai aplikasi penyu asik online. Jadi melalui browser, silahkan Bapak Ibu akses alamatnya di cipenyu.braucap.go.id. Nah, di sini halaman pertama yaitu kita diminta untuk login jika sudah memiliki akun. Jika belum memiliki akun, maka kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu di sini dengan mengklik belum punya akun. Nah, di sini terlihat ya Bapak Ibu. Di sini untuk mendapatkan akun kita melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, email, nomor HP, NIK dan NIP. Dengan catatan di sini email yaitu email resmi pemerintah dengan extension GoID. Jika belum memiliki email GoID, silakan Bapak Ibu mendaftar terlebih dahulu ke Dinas Kominfo untuk dibuatkan email extension braucap.go.id. Kemudian masukkan nomor HP, NIK, NIP, pangkat, jabatan, OPD-nya dari mana. Kemudian di sini yang perlu kita upload adalah foto diri, kemudian juga scan KTP. Kemudian username-nya silahkan Bapak Ibu isi, username untuk masuk ke aplikasi Penyu, dan password-nya. Setelah itu, jika sudah semua diisi biodata dan upload foto dan scan KTP, silahkan Bapak Ibu mendaftar. Nanti setelah mendaftar, akan masuk ke kami, Dinas Kominfo, nanti akan kami verifikasi data tersebut. Sudah sesuai atau tidak. Jika sudah sesuai, maka akan kami lanjutkan verifikasinya, dan Bapak Ibu bisa sudah mempunyai akun dan bisa langsung login ke aplikasi Penyu Asik Online. Misalnya kita login dengan username dan password yang kita buat tadi, tampilannya seperti ini. Nah, untuk melakukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik, silahkan Bapak Ibu pilih permohonan, kemudian penerbitan, kemudian pilih permohonan baru. Nah, di sini diminta untuk melengkapi biodata. Jadi, tapi sebelum ini kita terlebih dahulu melengkapi biodata yang ada di profil kita, data diri kita yang ada di menu profil. Setelah itu baru kita isi form permohonan baru. Di sini kita juga diminta untuk mengisi biodata atasan kita. Isi biodata atasan, nama lengkap, pangkat, jabatan, OPD, NIK atasan, NIP, nomor HP, dan email atasan. Ini kita digunakan untuk menerbitkan surat pengantar dan surat rekomendasi. Nanti setelah kita isi atasan, data atasan kita, simpan, nanti di situ ada muncul file berupa file PDF, nanti bisa kita download berupa file permohonan, pengantar permohonan, dan download untuk surat rekomendasi. Kemudian dicetak ke tanda tangan atasan, karena di sini masih belum, atasan kita belum mempunyai tanda tangan elektronik, mungkin dicetak, ditandatangani dulu, tanda tangan basah, kemudian di-scan kembali dan di-upload kembali di menu form permohonan baru. Nah, setelah itu masuk ke Dinas Kominfo, akan kami verifikasi. Jika masih ada yang kurang,
akan kami informasikan kembali untuk dilengkapi berkas tersebut. Jika sudah lengkap, maka permohonan penerbitan sertifikat elektronik tersebut akan kami teruskan atau kami lanjutkan ke Balai Sertifikasi Elektronik atau BSRE untuk mendapatkan akun ke aplikasi namanya aplikasi AMS atau aplikasi manajemen sertifikat elektronik. Kalau sudah, nanti kita diberi akun yang dikirim ke email kita. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan untuk proses penerbitan sertifikat elektronik melalui aplikasi AMS. Untuk tutorial atau cara tersebut bisa juga kita peroleh di menu regulasi. Nah, maaf, regulasi untuk peraturan bisa kita lihat di menu petunjuk. Di sini petunjuk penerbitan atau tutorialnya. Nah, cara-cara menggunakan aplikasi Si Penyu untuk permohonan penerbitan bisa kita dapatkan di sini, bisa di-download untuk petunjuknya dan petunjuk teknis penggunaan aplikasi AMS. Nah, jika Bapak Ibu masih belum terlalu paham menggunakan aplikasi manajemen sertifikat, nanti bisa kami dampingi atau kami pandu dalam hal proses untuk penggunaan AMS. Tentu ini cukup kita lakukan sekali, Pak, Bapak Ibu, untuk proses penerbitan sertifikat elektronik. Jika kita sudah mempunyai sertifikat elektronik, artinya kita tidak melakukan proses melalui AMS lagi. Jadi cukup untuk mendapatkan penerbitan sertifikat elektronik, pertama kali kita melakukan pendaftaran dan prosesnya menggunakan aplikasi AMS. Mungkin itu dulu sementara penjelasan singkat mengenai aplikasi Penyu Asik Online. Untuk selain pada aplikasi, selain petunjuk penerbitan, di sini Bapak Ibu juga bisa melihat regulasi yang berkenaan dengan sertifikat elektronik, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan BSSN, peraturan bupati. Nah, ini peraturan bupati nomor 71 bisa Bapak Ibu download mengenai penggunaan sertifikat elektronik. Kemudian mengenai SOP penggunaan sertifikat elektronik bisa Bapak Ibu download. Kemudian di sini ada fitur PAC atau frequent asked question. Bapak Ibu bisa bertanya di sini. Klik menu tambah. Pertanyaan-pertanyaan seputar sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik bisa Bapak Ibu sampaikan di sini, simpan, dan ini nanti akan kami jawab. Nah, pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sini, pertanyaan mengenai sertifikat elektronik itu akan tampil nanti di setiap user. Jadi user misalnya permasalahan sertifikat elektronik, ada pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya bisa Bapak Ibu lihat di menu PAC. Mungkin sementara itu penjelasan mengenai aplikasi Si Penyu Asik Online. Terima kasih. Sebentar. Nanti. Demikian penjelasan singkat terkait dengan aplikasi yang dibangun. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait penjelasan aplikasi Si Penyu, baik yang online maupun offline. Silahkan Bapak Ibu. Mungkin ada yang offline. Assalamualaikum. Bentar. Assalamualaikum, mohon izin. Ya, siap, silakan Pak. Mas Ali, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Pertama kali saya ucapkan selamat buat Mas Ali yang sudah membuat aksi perubahan yang cukup bagus, di mana sudah zamannya sekarang zamannya sudah elektronik. Pertanyaan saya, gimana cara ngecek secara manual bahwa sertifikat ini asli atau tidak? Salah satu contoh misalnya katakanlah nanti, misalnya mungkin sampai ke kecamatan bisa menggunakan rekomendasi secara tanda tangan online, tanda tangan secara digital. Nah, cara sederhana untuk ngecek bahwa itu asli atau tidak itu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, koneksinya dengan pihak swasta, misalnya dengan perbankan ataupun dengan
pihak-pihak lain. Ya ini yang kadang-kadang jadi masalah karena mohon maaf kadang-kadang di misal pihak bank misalnya dia menginginkan tanda tangan cap basah, tanda tangan asli cap basah. Nah, gimana supaya ini bisa connect dengan pihak swasta sehingga memang kita betul-betul tercipta semua serba online dan semua memang serba digital sehingga akan susah untuk dilakukan pemalsuan. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain lagi, silakan. Mohon izin, Pak. Silakan. Dari DLHK Berau, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Mungkin sedikit saja, ini saya juga mengapresiasi untuk Pak Ali Husni dari Diskominfo. Begini Pak, sekarang ini kan kita ketahui bahwa perkembangan penggunaan sarana elektronik dalam berbagai transaksi ini sudah cukup banyak ya. Karena di samping memberikan manfaat yang positif, yaitu dengan adanya kemudahan bertransaksi, juga memberikan manfaat yang sangat besar bagi penyimpanan dokumen yang dilakukan. Namun, harus diakui juga pasti akan terdapat kekurangan ataupun kelemahannya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya bagaimana mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi jika dihadapkan pada masalah alat bukti di pengadilan, Pak. Maksudnya, karena kita ketahui bahwa dalam hukum perdata itu alat bukti ini kan terdiri dari bukti tertulis. Nah, selanjutnya pembuktian juga dilakukan dengan tulisan yang otentik atas dasar atau tulisan di bawah tangan yang dipastikan di atas kertas begitu Pak. Nah, bagaimana hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang ITE agar tidak ada penyalahgunaan? Mungkin itu saja Pak Ali Husni dan Pak Saleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada satu penanya lagi, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang dari offline ini, ada yang bertanya nih, Pak. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pak Lisni, saya bertanya, tadi kan ada form pendaftaran. Berarti setelah itu pendaftarnya punya username dan password masing-masing ya. Habis itu setiap tantangan itu punya unik masing-masing gitu ya Pak ya. Ada yang membedakannya gitu ya. Ada uniknya. Itu berarti ada proses enkripsi enkripsi digital gitu ya, seperti itu ya Pak ya. Jadi tidak mudah untuk dipalsukan atau gimana gitu ya. Mau menanyakan itu Pak. Terima kasih. Jadi saya tahu untuk ini sih keamanan datanya, keamanan data pribadi masing-masing itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk 3 pertanyaan berikutnya. Mungkin pertanyaan dari 3 penanya sudah dicatat, mungkin bisa ditanggapi langsung. Silakan, Ali. Baik, terima kasih. Menanggapi pertanyaan dari yang pertama dari Pak Tri Patrianggoro dari Kecamatan Segah. Terima kasih Pak atas kesempatannya menghadiri acara sosialisasi hari ini. Nah, untuk membuktikan keaslian suatu dokumen, berkas atau surat menyurat, apakah dokumen tersebut telah ditandatangani secara elektronik melalui tanda tangan elektronik yang tersertifikasi atau tidak, sebenarnya cukup mudah Pak. Kita cukup mendownload aplikasi PeriDS, aplikasi PeriDS di Play Store. Ini download aplikasi PeriDS untuk membuktikan dokumen tersebut sudah ditandatangani secara elektronik, yaitu melalui aplikasi PeriDS. Cukup kita upload file dokumen tersebut dan akan kita dapatkan informasi tanda tangan elektroniknya. Dalam hal ini valid atau tidak valid. Jika dokumen tersebut asli ditandatangani, maka muncul informasi bahwa dokumen tersebut adalah valid
dengan status dokumennya, dokumen utuh, ya, sertifikatnya terpercaya, kemudian sertifikat yang terverifikasi dan sertifikat yang berlaku, masih berlakunya. Kemudian jika dokumen tersebut dipalsukan atau misalnya diubah, dimodifikasi, maka akan memunculkan status bahwa dokumen tersebut tidak valid atau diubah. Misalnya di sini status dokumennya muncul adalah dokumen tidak utuh karena tadi sudah dimodifikasi atau dirubah setelah ditandatangani secara elektronik. Kemudian untuk stakeholder misalnya perusahaan atau perbankan, tentunya di sini yang perlu kita perhatikan di sini bahwa setiap dokumen atau informasi elektronik, berkas elektronik atau berupa dokumen digital itu semuanya dapat kita lakukan tanda tangan elektronik. Tentunya pembuktiannya juga melalui tanda tangan elektronik. Jadi silahkan misalnya ada surat menyurat keluar berupa file PDF misalnya, itu silahkan untuk ditandatangan secara elektronik dan bisa kita kirim ke si penerima. Kemudian itu menanggapi pertanyaan dari Pak Tri Anggoro. Kemudian dari Ibu dari DLHK untuk mengantisipasi pembuktiannya di pengadilan seperti apa terhadap tanda tangan elektronik. Di sini untuk tanda tangan elektronik tentunya sudah mempunyai dasar hukum. Nah, dasar hukum di sini yang nanti cukup bisa disampaikan pada saat di pengadilan bahwa tanda tangan elektronik yang terverifikasi itu sudah mempunyai dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 itu perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Kemudian ada Peraturan Menteri Kominfo tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik, Peraturan BSSN, dan Peraturan Bupati. Artinya penggunaan sertifikat elektronik ini sudah mempunyai kekuatan hukum atau sudah mempunyai dasar hukum. Silahkan Bapak Ibu bisa download melalui aplikasi si penyedia online pada menu regulasi. Kemudian menanggapi pertanyaan dari Ibu dari Dinas Kesehatan ya secara online. Terima kasih Bu sudah hadir secara offline di sini. Dari Dinas Pendapatan ya Bu. Oh BPKAD. Oh BPKAD, maaf. Menanggapi dari Ibu dari BPKAD mengenai keamanan data pribadi. Tentunya di sini untuk penggunaan sertifikat elektronik sangat aman karena data-data atau dokumen yang telah kita tanda tangani itu sudah terkriptografi atau sudah melalui proses persandian Bu. Jadi data-data kita aman insya Allah dan itu bisa dibuktikan keautentikannya si pendatangan dan untuk dengan catatan si pemilik sertifikat elektronik itu tidak memberikan pasfrasenya atau passwordnya kepada orang lain. Cukup si pemilik sertifikat elektronik tersebut yang mengetahui pasfrasenya. Jadi cukup kita mengetahui dan itu bisa kita lakukan penandatanganan melalui nanti diminta pada saat kita penandatangan diminta mengisi passphrase atau passwordnya. Nah itu hanya kita saja yang mengetahui, tidak orang lain. Semacam ini PIN ATM. Kita ada PIN ATM cukup kita saja yang tahu. Jadi data kita terjaga di situ. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin kami menambahkan Pak. Mungkin ke depan terkaitan dengan dokumen elektronik, kita berharap nanti
pada saat penandatanganannya menggunakan format QR code. QR code itu ada dua fungsinya. Pada saat dokumen elektronik itu sampai dengan kita, jadi QR code-nya bisa kita scan. Jadi memastikan bahwa data yang dibawa si pembawa tadi bisa kita buktikan dengan dokumen yang terupload secara otomatis di HP kita. Maka ada pembedaan, berarti dokumen cetaknya berarti bisa dirubah. Jadi dokumen yang kita upload di sistem informasi atau dari OPD yang mana saja mereka bawa, kita scan, maka dia akan menampilkan data yang asli. Di samping data yang asli, maka kalau dia dilengkapi dengan sertifikat elektronik, maka dokumen tersebut akan menampilkan data-data bahwa dokumen yang mereka bawa adalah valid, artinya asli sesuai dengan sumber surat yang dibuat menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Kemudian terkaitan dengan bahwa kebenaran, karena sertifikat elektronik itu adalah menjamin keautentikan, kenirpenyangkalan, artinya dokumen itu betul-betul ditandatangani oleh yang pengguna sertifikat yang menandatangani. Karena secara sistem untuk yang menandatangani itu tidak bisa menyangkal bahwa dia tidak menandatangani, karena bisa diketahui jam berapa dia melakukan penandatanganan, kemungkinan juga bisa diketahui lokasinya di mana secara tersistem, selama pemilik sertifikat elektronik tidak memindah tangankan ke orang lain ataupun dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, apabila ada ditemukan bahwa sertifikat elektronik itu digunakan orang lain atau disalahgunakan, maka si pengguna wajib melaporkan kepada penyelenggara sertifikat elektronik atau kepada operator pendaftaran, dalam hal ini Dinas Kominfo, bahwa sertifikatnya sudah disalahgunakan oleh orang, kemungkinan bisa kita lakukan dicabut. Dan kalau itu memang terbukti kita menandatangani secara hukum, sudah pernah dilakukan di Mahkamah Agung, memang sertifikat elektronik, karena dia dokumen elektronik, maka pembuktiannya pun secara elektronik. Demikian Bapak Ibu, kami hanya menambahkan. Mungkin jelas, cukup jelas. Mungkin ada penanya lagi Bapak Ibu, silakan. Ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau bisa jam 11 lah kita akhiri. Untuk Bapak ketahui, mungkin kami hanya menyampaikan kalau kita secara demo bagaimana penandatanganan dengan aplikasi yang dibuat agak susah. Kami Dinas Kominfo, dalam hal ini bidang yang kami tangani, kami siap datang ke tempat Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan sosialisasi, apakah sifatnya kepala dinasnya saja, apapun untuk disosialisasikan kepada seluruh karyawannya, kami siap Bapak. Silakan saja, apakah bersurat atau menelpon, silakan saja Pak. Kami siap dalam rangka implementasi penggunaan sertifikat elektronik dalam pengamanan dokumen elektronik. Kami siap Bapak Ibu. Di samping nanti kami membuat edaran, kami siap, silakan kami diundang atau Bapak Ibu dengan menugaskan teknisnya atau administratornya bisa berkunjung ke Dinas Kominfo. Silakan Bapak. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, silakan. Sekedar informasi Bapak Ibu, untuk sertifikat elektronik yang sudah kita lengkapi, dokumen-dokumen yang diupload, yang dilengkapi sertifikat elektronik itu sudah dilakukan oleh bagian hukum pada saat mengupload dokumen hukum, apakah itu peraturan daerah atau bupati, mereka lengkapi dengan sertifikat elektronik. Kemudian yang kedua PPID.
yang dikelola oleh bagian Dinas Kominfo. Jadi dokumen-dokumen Bapak yang sifatnya PDF dikhawatirkan nanti bisa dirubah orang datanya di dalam, sudah kita lengkapi dengan sertifikat elektronik. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, data-data yang disampaikan ke Dinas Kominfo dalam bentuk di PDF kita sudah lengkapi dengan Dinas Kominfo. Insya Allah data yang kita upload aman. Apabila ada yang berkepentingan untuk membutuhkan data, berarti data yang Bapak Ibu berikan dengan kami berarti sudah kami amankan. Walaupun ada perubahan, berarti ada tangan-tangan jahil yang berusaha merubah data yang ada di dokumen yang mereka download. Demikian Bapak Ibu. Ada lagi? Silakan. Oke Pak, mungkin sebelum ditutup, mungkin ada tambahan dari Pak Inovator, Pak Ali Husni, silakan. Baik, terima kasih Pak. Demikian penjelasan singkat kami mengenai sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik. Jadi silahkan Bapak Ibu jika ingin memiliki sertifikat elektronik berupa tanda tangan elektronik, silahkan Bapak Ibu mengakses aplikasi sipenyu.brokap.go.id. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa melakukan registrasi dan permohonan pendaftaran. Nah, nanti selanjutnya akan kami proses. Kemudian diharapkan dengan adanya aplikasi penyaksian online ini dan implementasi sertifikat elektronik di setiap OPD, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kita kepada masyarakat. Demikian. Oh ya, kemudian yang saya sampaikan di kolom chat ada saya kirim link presensi. Silahkan Bapak Ibu isi presensi yang saya kirim di kolom chat. Nanti yang sudah mengikuti Zoom meeting dan mengisi presensi akan mendapatkan sertifikat. Nanti akan kami kirim ke WA atau ke email Bapak Ibu. Di sini sertifikatnya sudah ditandatangani secara elektronik. Nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri, bisa membuktikan sendiri bagaimana bentuk dari tanda tangan elektronik. Nah, pembuktiannya tadi dengan mendownload aplikasi PRDS. Nanti setelah download aplikasi PRDS, sertifikatnya bisa dicek apakah ditandatangani secara elektronik atau tidak, nanti bisa diketahuan di situ. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami sampaikan Ibu, mungkin ada pertanyaan kembali, silakan. Mungkin ada penjelasan, silakan Bapak Ibu. Silakan, mungkin ada. Kalau seandainya tidak ada, kami ulang kembali. Prinsipnya kami siap mensosialisasikan di dinas Bapak Ibu sekalian. Karena ke depan memang sertifikat elektronik itu dalam berbagai aplikasi akan digunakan, termasuk ada edaran dari BKN itu semua pegawai wajib memiliki sertifikat elektronik. Karena di dalam penyelenggaraan administrasinya mereka diwajibkan kita menandatangani secara elektronik. Jadi tidak kita buat data, kita isi datanya, kemudian kita scan, kita upload. Jadi secara tersistem elektronik dia. Kami siap, apakah kami berkunjung ke sana atau kami didatangi, silakan aja menghubungi saya atau Pak Ali dengan nomor WA, mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu. Demikian Bapak Ibu, apabila memang tidak ada pertanyaan, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya, atas atensi yang telah diberikan, atas dukungan dengan suksesnya acara hari ini.
launching dan sosialisasi resi penyu sistem informasi pelayanan penerbitan dan penggunaan sertifikat elektronik secara online. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dengan bulan yang penuh rahmah ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita lakukan menjadi amal ibadah kita. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, acara dengan mewakili atas nama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, kegiatan sosialisasi dan launching aksi perubahan si penyu aksi online kita nyatakan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Ali. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih kesempatan. Pak, terima kasih semuanya. Terima kasih rekan-rekan atas partisipasinya, terutama rekan-rekan dari PKP Angkatan 1. Kaget dari pagi bacaan postingan ini. Responnya dadah.